Menjelang laga perdana cabang olahraga bola voli putri SEA Games Thailand 2025, tensi antara Indonesia dan Malaysia memanas lebih cepat dari prediksi siapapun. Bukan karena pertarungan teknik atau strategi, tetapi karena manuver mengejutkan dari beberapa media olahraga Malaysia yang tiba-tiba tampil dengan nada penuh kesombongan. Dalam berbagai pemberitaan daring mereka, Indonesia, terutama tim voli putri yang diperkuat Megawati Hangestri, dituding sebagai tim yang hilang arah dan diprediksi tak akan mampu mengimbangi Malaysia, apalagi mengalahkannya. Pernyataan itu sontak mengundang perhatian, mengingat sejarah serta kontras kondisi kedua tim dalam beberapa tahun terakhir. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Apa yang membuat publik Indonesia mengernyit adalah keberanian media Malaysia meremehkan Megawati dan rekan-rekannya. Padahal sejarah berbicara sebaliknya. Di SEA Games 2023, Malaysia dihancurkan oleh Indonesia dengan skor telak 3-0 dan Megawati menjadi pusat perhatian dengan performa brutal yang memaksa pelatih Malaysia waktu itu sampai mengajukan timeout yang nyaris tak ada gunanya. Namun dalam pemberitaan terbaru, seolah kekalahan telak itu telah lenyap dari ingatan mereka. Media Malaysia bahkan menggambarkan Indonesia sebagai tim yang kesulitan bangkit dan tak lagi menakutkan seperti dulu. Kesombongan itu semakin terasa ketika beberapa media Malaysia berani menyinggung status Megawati. Mereka menyebut bahwa meskipun Megawati menjadi salah satu bintang paling bersinar di Liga Korea musim lalu bersama Red Sparks, hal itu tidak akan berarti apa-apa ketika berhadapan dengan Malaysia. Beberapa artikel bahkan menuliskan bahwa permainan Indonesia kini dianggap terlalu bergantung pada Megawati, dan ketergantungan tersebut disebut sebagai bukti bahwa tim Indonesia telah kehilangan struktur permainan yang solid. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim dengan satu cahaya kecil yang mudah dipadamkan. Pertandingan yang akan digelar besok siang di Indoor Stadium Bangkok kini bukan hanya soal siapa yang mendapat poin perdana, tetapi juga soal siapa yang akan membungkam siapa. Indonesia membawa memori manis 2023, membawa Megawati yang kini levelnya jauh di atas sebelumnya, serta membawa ambisi emas yang terus disuarakan federasi. Malaysia membawa kepercayaan diri tinggi, atau lebih tepatnya kesombongan dari media mereka, yang kini telah memancing perhatian seluruh pecinta voli Asia Tenggara. Di sisi lain, menilik alasan dipilihnya Megawati Hangestri dan Robby Sianturi sebagai sosok pembawa bendera Indonesia di acara pembukaan atau Opening Ceremony SEA Games 2025. Pesta olahraga SEA Games 2025 akan resmi segera bergulir, di mana acara pembukaannya akan digelar di Raja Manggala Stadium pada hari ini. Selasa, 9 Desember 2025, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 69 atlet dari 6 cabang olahraga yang mewakili tim Indonesia di acara pembukaan pesta olahraga 2 tahunan tersebut, di mana Megawati Hangestri dan Robby Sianturi akan menjadi atlet tanah air yang membawa bendera merah putih di acara pembukaan tersebut. Keduanya pun akan mengenakan pakaian adat Indonesia dengan makna yang terkandung. Robby Sianturi akan tampil dengan setelan formal hitam, ulos, dan ikat kepala adat Sumatera Utara yang melambangkan perlindungan serta doa restu. Di sisi lain, Megawati Hangestri akan mengenakan kebaya merah yang dipadukan dengan kain tapis dan mahkota Siger Lampung sebagai simbol martabat dan ketekunan. Dipilihnya Robby maupun Megawati Hangestri sebagai pembawa bendera Indonesia di Opening Ceremony SEA Games 2025 tentunya bukan tanpa alasan. BBSK di Turki. Ironisnya, kini ketika sang oposit andalan timnas Indonesia ingin pulang ke kompetisi yang membesarkan namanya, pintu justru tertutup rapat. Keputusan Kovo ini bukan tanpa alasan, sebab regulasi ketat di Liga Voli Korea memang tak memberi kelonggaran bagi pemain asing yang tak mengikuti mekanisme pendaftaran resmi. Dengan kondisi ini, masa depan Megawati di pentas voli profesional internasional pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan media olahraga Asia.
Kabar hengkangnya Megawati dari Manisa BBSK pertama kali diumumkan lewat unggahan resmi klub asal Turki tersebut. Dalam pernyataannya, Manisa menegaskan bahwa Megawati tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertulis dalam kontraknya. Pemain tim bola voli kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah kembali ke negara asalnya, Indonesia, sebagai bagian dari turnamen Livoli Divisi Utama 2025/2026 sesuai dengan kontraknya. Tulis Manisa BBSK melalui akun Instagramnya, Selasa, 28 Oktober. Klub tersebut juga menambahkan bahwa Megawati seharusnya kembali ke Turki 3 hari setelah memperkuat Bank Jatim. Namun ia menolak dengan alasan harus membela timnas di SEA Games 2025. Meskipun diwajibkan untuk bergabung kembali 3 hari setelah turnamen berakhir sebagaimana tercantum dalam kontraknya, pemain tersebut gagal memenuhi kewajibannya, sambung Manisa BBSK. Dalam penjelasan lanjutan, klub mengungkap bahwa keputusan pemutusan kontrak diambil atas permintaan Megawati sendiri. Pemain tersebut menyatakan tidak ingin kembali ke Turki karena jadwal padat tim nasional selama musim kompetisi dan meminta agar kontraknya diakhiri, tulis Manisa. Megawati pun tak menampik kabar itu. Melalui Instagram Stories, ia menegaskan bahwa keputusan hengkang dari Manisa BBSK adalah pilihannya sendiri. Bahwa benar jika saya sudah tidak ada kontrak lagi dengan klub Manisa Turki. Ini juga benar-benar permintaan dari saya pribadi, bukan dari pihak manapun, dan ini juga sudah ada kesepakatan bersama dan tidak ada yang dipaksakan, ujar Megawati. Setelah lepas dari Manisa, Megawati kini fokus memperkuat timnas voli putri Indonesia yang sedang bersiap menghadapi SEA Games 2025. Namun, rumor mengenai klub barunya tetap mencuat, terutama soal kemungkinan ia kembali ke Red Sparks di Korea Selatan. Apalagi Megawati dan pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, sempat berjanji untuk bisa kembali bekerja sama suatu saat nanti. Sayangnya, jalan tersebut tampaknya belum terbuka. Berdasarkan laporan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati tidak memenuhi syarat untuk tampil di V-League musim 2025 sampai 2026 karena tidak mengikuti Asian Quarter Draft yang digelar pada April lalu. Mega meninggalkan tim Manisa BBSK. Mungkinkah kembali ke V-League? Tulis Yonhap dalam artikelnya. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam V-League musim ini, tetapi dia diharapkan menjadi agen bebas tahun depan, lanjut media tersebut. Yonhap juga menegaskan bahwa pemain yang tidak terdaftar di Asian Draft Quarter tidak dapat menandatangani kontrak dengan klub manapun di V-League. Dia tidak akan bisa bermain di musim V-League 2025 sampai 2026 yang dibuka pada tanggal 18, tulis laporan itu. Fakta ini memperjelas bahwa Megawati memang belum bisa kembali ke Korea dalam waktu dekat. Sebelum meninggalkan Red Sparks, ia sempat menolak perpanjangan kontrak dan tidak mendaftar di draft pemain Asia karena alasan pribadi. Dia menolak permintaan manajer untuk memperbarui kontraknya setelah kejuaraan musim 2024 sampai 2025 dengan alasan pribadi, tulis Yonhap.